Puji Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Akan memberkati Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Dan kita percaya bahwa Yesuslah kekuatan kita. Dialah pengharapan kita satu-satunya. Haleluya. Mari kita awali hari ini dengan mengawali membaca firman Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini hati kami akan diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, maka hidup kita senantiasa akan memperoleh kekuatan. Dan saya percaya firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan. Nah, mengapa berkemenangan Bapak sekalian? Hal ini tentunya karena kita memiliki senjata untuk menghadapi setiap masalah, yaitu firman-Nya. Menjadi senjata dalam hidup kita. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 23. Di situ menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Di mana penabur menabur benih di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, dikatakan jenis benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jenis tanah hati seperti ini adalah melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang disampaikan. Karena tidak memiliki dasar yang kuat akan firman Tuhan. Maka dari itu, ketika iblis mencoba untuk merampas firman-Nya tersebut dari hatinya, dengan satu tujuan, supaya mereka jangan percaya kepada Tuhan. Supaya mereka tidak diselamatkan. Supaya setiap orang binasa. Itulah target dari si jahat atau si iblis. Nah, jenis hati seperti ini masih sangat keras dan susah untuk menerima firman Tuhan. Nah, selanjutnya juga yaitu benih yang kedua dikatakan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 5 dituliskan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudaraku, di tanah berbatu-batu ini melambangkan hati orang yang mendengar firman dan menerimanya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja. Oleh karena itu, apabila datang penindasan atau aniaya karena firman itu, maka orang tersebut akan murtad. Mereka akan tinggalkan Tuhan.
Nah, tipe orang seperti ini adalah orang yang masih memiliki pemikiran yang dangkal akan firman Tuhan. Dan keyakinan yang tidak kuat di dalam Tuhan. Karena mereka tidak berakar. Hal ini disebabkan karena tanah yang mereka miliki itu sangat tipis. Kita tahu kalau orang menanam satu benih atau pohon, benih itu ditabur dan tanah itu sangat tipis. Tentunya pohon tersebut atau benih itu akan bertumbuh, tapi lambat laun dia akan mati. Karena akarnya itu tidak dalam sampai ke dalam tanah tersebut. Tadi firman Tuhan katakan, ketika matahari terbit datang, maka dikatakan layulah mereka dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, sebab itu Tuhan mau dari kehidupan kita, biarlah kita menjadi orang yang senantiasa berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Benih yang ketiga dikatakan jatuh di tengah semak duri. Di ayat yang ke-7 dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah menggambarkan hati manusia yang mendengar firman itu. Namun dalam perjalanan mereka terhimpit oleh contohnya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan tipu daya kekayaan dunia yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian benih yang keempat dikatakan jatuh di tanah yang baik. Ayat 8 dan 9 dikatakan dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, artinya orang yang menabur benih di tanah yang baik, di tanah yang subur, mereka adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Nah, tipe atau jenis keempat ini, saya percaya inilah yang Tuhan inginkan sebagai orang-orang yang percaya. Supaya setiap hati kita memiliki tanah yang baik, tanah yang subur. Supaya benih itu jatuh di tanah hati kita yang subur. Dan percayalah, benih itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, dari keempat jenis tanah di atas atau yang kita sudah baca tadi, saudara termasuk jenis tanah yang mana? Menjadi doa dan kerinduan saya. Bahkan Tuhan, kiranya kita memiliki jenis tanah yang keempat, yaitu orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, menerima firman dan melakukannya. Haleluya. Karena ibadah yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah renungan kita, kiranya Tuhan senantiasa menolong. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dan kiranya setiap benih firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami. Hati yang terbaik untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih buat renungan firman Tuhan di hari ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kami, sukacita kami, bahkan pegangan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang datang berdoa, mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan akan terus bekerja melawat setiap hati yang rindu akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.